Bab 74. Istri dadakan presdir. Beberapa hari setelah siuman, Melvin sudah cukup bugar dan fit lagi, bahkan dia sudah bisa berjalan namun tetapi masih harus pelan-pelan. Walaupun begitu kalau ada Mika dia sering manja dan mengeluh tidak bisa berjalan, dan masih sakit padahal itu semua modus Melvin saja agar dekat dengan sang istri. Seperti sekarang ini Mika baru saja datang ke rumah sakit dan melihat sang suami yang sepertinya sedang menunggunya. "Kamu lama banget sih sayang," protesnya karena harus menunggu sang istri cukup lama. Jalanan kan macet sayang, lagian aku juga harus bikin sarapan buat kamu. Kamu kan gak suka sama makanan rumah sakit yang katanya hambar itu. Tegas Mika. Melvin pun hanya diam saja namun langsung membuka matanya, saat sang istri menyuapkan sarapan yang sudah dia buat bersama dengan ibu mertuanya itu. "Mami mana?" tanya Melvin di sela sarapannya. "Mami tadi bilang telat dan bakalan nyusul nanti sama papi," ucap Mika. "Oh." Setelah itu Melvin melanjutkan sarapannya yang menurutnya enak, karena disuapi oleh sang istri dan juga menatap wajah cantik sang istri. Tak lama Mami Siska dan Papi Joni pun datang, dan memergoki sang anak yang sangat manja sekali dengan Mika dan kadang-kadang membuat mereka jengah melihatnya. "Udah mesra-mesraannya, lagian kamu ya Vin bukannya udah sembuh bahkan udah bisa jalan tapi makan masih saja mau disuapin Mika," tutur Papi Joni, saking udah jengkelnya dengan anaknya sendiri padahal seharusnya tidak apa-apa bukan lagian Mika dan Melvin juga sudah suami istri. "Biarin Ipi," sahut Mami Siska merasa kasihan juga. "Tuh Mami aja biasa aja kok Papi yang repot sih," sahut Melvin. "Udah jangan bilang gitu ke Papi," potong Mika, karena menganggap itu tidak sopan namun Melvin hanya dia saja dan melanjutkan sarapannya. Setelah selesai sarapan Mika pun pamit, karena dia diajak Mami Siska untuk pulang mengambil beberapa barang untuk Melvin, yang terlupakan dan juga sekaligus untuk mengalihkan sang menantu agar Melvin bisa leluasa untuk berbincang-bincang dengan para lelaki sehingga di sana sekarang hanya ada Melvin, Papi Joni dan Angga sama bertiga. "Bagaimana perkembangannya?" tanya Melvin. "Polisi sudah memeriksa supir truknya Tuan, dan dari yang saya selidiki sepertinya ini adalah sebuah kesengajaan," sahut Angga lagi. "Maksud kamu?" Angga pun menceritakan semuanya, meski Melvin berbaring di rumah sakit saja namun Angga yang menggantikan untuk menangkap siapa pelakunya bahkan setelah Melvin sadar mereka terus berusaha untuk menangkap pelakunya dibantu oleh Papi Joni dan Kak Dimas. Semua yang sudah diselidiknya Angga ceritakan kepada tuannya itu tak terkecuali, tetapi mereka memang kesusahan dalam mencari siapa dalang dari kecelakaan ini, karena sang supir diam seribu bahasa dan tidak berani untuk berbicara malah berniat bunuh diri tapi untung saja bisa dicegah. Enak saja setelah menabrak main bunuh diri. "Kamu terus pantau saja dan suruh dia untuk berbicara, kalau memang masih tidak mau bicara biar saya yang urus setelah saya keluar dari rumah sakit," ucap Melvin. "Baik, Tuan." 1 minggu sudah dari hari sebelumnya, sekarang ini Melvin sudah akan keluar dari rumah sakit menuju ke mansionnya di negara B. Mika terus mendampingi sang suami sampai Melvin sampai di mansionnya dan disambut oleh Mami Siska, Papi Joni dan kakak iparnya itu. "Selamat datang kembali di rumah," seru semua orang serempak menyambut kedatangan Melvin. Buat Melvin hal seperti ini adalah hal yang sangat kuno, norak dan sangat kekanak-kanakan tetapi bagaimanapun Melvin harus terlihat happy apalagi ini semua adalah permintaan sang istri bagaimana coba Melvin harus menolak ya kan. "Selamat datang kembali sayang," sambut Mika sangat senang dan dibalas Melvin dengan senang pula.
Setelah itu Mika membawa Melvin ke kamar karena kondisi Melvin belum sembuh total, dan harus banyak istirahat padahal Melvin sudah merasa bahwa tubuhnya sudah fit sekali. Malam harinya Melvin ke ruang kerja sang papi dan di sana sudah ada Angga dan Kak Dimas yang baru saja sampai tadi sesaat sebelum Melvin keluar dari rumah sakit, sedangkan para wanita berada di ruang tengah sedang menonton televisi sekaligus juga menjaga Selin. "Bagaimana Kak, Angga?" tanya Melvin yang memang meminta bantuan sang kakak untuk melacak siapa orang di balik semuanya bersama dengan Angga. Jadi Tuan ternyata dalang di balik kecelakaan ini adalah seorang wanita dari negara A bernama Yuanita, ucap Angga. "Siapa itu? Perasaan aku tidak ada masalah dengan orang bernama Yuanita itu," ucap Melvin yang belum tahu siapa wanita tersebut. "Dia adalah ibu dari Imelda, wanita yang masuk ke penjara karena sudah menculik Nyonya Tuan," lanjut Angga membuat Melvin langsung mengepalkan tangannya, tak habis pikir berani berbuat hal yang sangat berbahaya untuk sang anak padahal anaknya sendirilah yang salah. Sepertinya wanita tua itu sudah bosan hidup, lantangnya menahan amarah. "Tahan Vin, ingat sekarang lebih baik kamu fokus tentang kesembuhanmu dan istrimu, setelah itu baru kamu buat perhitungan kepada wanita itu," ucap Kak Dimas. Namun bagi Melvin tidak ada acara tunda-menunda jika harus membahas soal wanita tua kurang ajar, dan tak tahu diri itu padahal sudah untung Melvin tidak menjatuhi anaknya hukuman mati. "Aku gak bisa tahan Kak, karena wanita itu hampir saja nyawaku hilang, jadi lebih cepat dia mendapatkan ganjarannya daripada harus berkeliaran di luar dengan bebas," jawab Melvin dan Kak Dimas juga paham tentang kemarahan sang adik ipar sehingga tak mencegahnya lagi. "Lalu bagaimana rencana kamu Vin?" tanya Papi Joni yang dari hanya diam saja. "Karena pekerjaan di sini sudah tidak ada, lebih baik kita kembali ke negara A, dan mengalihkan kasusnya ke sana saja, lagian juga pelaku kecelakaan ada di sana bukan?" sahut Melvin dan diangguki semua orang. Setelah itu mereka keluar dan menuju ke ruang tengah, untuk membaur dengan yang lainnya sedangkan Angga undur diri karena bukan bagiannya dia berada di sana. Melvin mendekati sang istri yang berada di sofa sambil mengelus perutnya yang mulai menonjol itu, sambil memakan cemilan yang ada di sana dan fokus pada berita yang sedang ditampilkan di televisi. Dia langsung duduk di dekat sang istri sambil mentigaluk Mika dari samping, membuat semua orang yang ada di sana langsung melihat kelakuan Melvin yang tak malu-malu umbar kemesraan di depan semua orang. Namun Mami Siska senang melihatnya karena beberapa waktu lalu Mika dan Melvin salah paham namun sekarang sudah kembali baik. Sedangkan Mika yang diperlakukan mesra oleh sang suami pun merasa malu, karena dilihatin oleh keluarga besarnya, namun dia juga tidak bisa bergerak karena Melvin dari tadi menyuruh Mika untuk tidak bergerak. Melvin menaruh kepalanya di leher sang istri, mengsatu wangi dan harumnya parfum sang istri yang membuat candu. Mika merasa geli dibuat sang suami. "Kalau mau mesra-mesraan sana loh ke kamar, di sini adalah aku yang gak bisa bercinta karena kakakmu sedang halangan," protes Kak Dimas dibuat kesal saja. Semua orang yang mendengar hal itu pun dibuat ketawa dan iba rasanya, sedangkan Melvin tak menanggapi sang kakak dan langsung menarik tangan Mika ke kamar, membuat semua orang menggelengkan kepalanya tak percaya dengan kebucinan sang anak. Bab 75. "Ih jangan gitu, malu tahu dilihatin semua orang," protes Mika. Melvin pun menuruti saja dan melepaskan P3 lukannya dari sang istri, karena dia akan memberitahukan tentang mereka, yang akan kembali ke negara A sekaligus memberitahukan tentang siapa dalang dari kecelakaan tersebut. Mi, sayang dan Kak Clara, aku tadi sudah berdiskusi dengan para lelaki tentang suatu hal dan kamu bersepakat akan kembali ke negara A. Lagian di sini juga sudah tidak ada keperluan,
akan lebih baik juga kita kembali saja dan untuk kasus kecelakaan tersebut, kami sudah tahu siapa pelakunya dan kebetulan sekali sang pelaku ada di negara A, sehingga kami putuskan untuk memindahkan kasusnya saja agar kita juga bisa leluasa di negara sendiri. Ucap Melvin panjang lebar. Sedangkan para wanita hanya diam saja, bahkan Mika terkejut pasalnya sang suami baru saja sembuh dan akan melakukan penerbangan jarak jauh membuat Mika khawatir. Siapa pelakunya? Tanya Mika sangat penasaran sekali karena setahunya Melvin tidak pernah ada musuh kecuali orang lain terlebih dahulu yang bertindak. Wanita ibu dari Imelda, ucap Melvin dengan singkat. Mika yang mendengar itu pun terkejut bukan kepalang, bagaimana bisa anaknya sudah berbuat jahat ibunya juga tambah berbuat jahat, sungguh keluarga yang sangat jahat. Kamu beneran gak apa-apa? Tanya Mika khawatir dengan kondisi sang suami. Iya, sayang. Aku yakin kok kalau aku gak apa-apa jadi kamu jangan khawatir ya, ucap Melvin tahu tentang kekhawatiran sang istri. Mendengar ucapan sang suami Mika, sudah sedikit tenang setidaknya Melvin sudah lebih baik dan bisa penerbangan jauh. Kapan kita kembali sayang? Tanya Mami Siska. Besok pagi, jawab Melvin. Ya sudah kalau gitu lebih baik kamu sama Mika ke kamar deh istirahat buat penerbangan besok, ucap Mami Siska dan dipatuhi oleh semua keluarga. Pagi harinya semua sudah berada di pesawat pribadi mereka menuju kembali ke negara A. Sepanjang perjalanan Mika terus saja tidur, mungkin karena keempat milannya ini sehingga dia sangat mudah sekali tertidur. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan mereka pun sampai di negara A, dan langsung disambut oleh para asisten rumah tangga, sedangkan Mika masih saja tertidur pulas tanpa terganggu sedikitpun suara pesawat. Melvin kamu bangunin Mika ya, ucap Mami Siska. Gak usah Mi biar aku gendong aja, sahut Melvin. Kamu kuat. Kamu kan baru aja sembuh sayang, ucap Mami Siska yang khawatir, karena bagaimanapun berat tubuh Mika pasti bertambah, karena sedang H4 mil dan juga sang anak juga baru saja sembuh kalau saja Melvin baik-baik saja Mami Siska pasti baik saja. Aku gak apa-apa kok Mi, jawab Melvin singkat kemudian menggendong sang istri ala bridal style. Melvin yang menggendong sang istri tak mengalami kesulitan apapun, walaupun dia baru saja sembuh tetapi dengan menggendong sang istri tak membuatnya sakit, malah dia merasa biasa saja, karena memang tubuh sang istri yang tidak besar mungkin sedikit bertambah karena H4 mil namun tak membuat Melvin kesusahan. Dengan lembut dia menggendong Mika, sedangkan yang sedang digendong tak bergerak sama sekali. Malah mencari rapat yang nyaman di gendongan sang suami membuat Melvin tersenyum tipis melihat kelakuan sang istri. Semua segera turun dan berpisah untuk menuju ke mansion masing-masing. Melvin menuju ke mansionnya dengan Mika yang masih di gendongannya. Melvin menuju kamar dan membaringkan sang istri di sana, kemudian dia mengsatu lama kening Mika. Setelah itu dia keluar dari sana menuju ke bawah karena di sana ada Angga yang sudah menunggunya. Bagaimana? Tanya Melvin saat baru saja tiba di bawah. Sekarang pelaku sudah tertangkap dan sudah diamankan oleh polisi Tuan, apakah Tuan akan ke sana? Tanya Angga dan mendapat anggukan dari Melvin. Sebelum itu Melvin pun memanggil Bienda untuk menitipkan sang istri. Karena dia akan pergi sebentar takutnya jika Mika bangun tak melihatnya akan mencari sang suami. Bienda. Panggil Melvin, Bienda segera menuju ke hadapan majikannya itu. Iya, Tuan. Saya akan keluar sebentar jadi tolong Bibi jaga Mika, nanti kalau dia mencari saya bilang saja saya ada urusan sebentar nanti sebelum jam 8 saya akan balik, ucap Melvin. Baik, Tuan. Balas Bienda setelah itu Melvin dan Angga segera pergi dari sana.
dan menuju ke pelaku yang sekarang sudah tertangkap dan berada di kantor polisi. Di sepanjang perjalanan Melvin hanya diam saja, dengan keadaan jalanan yang sangat macet, karena jam pulang kerja membuat Melvin semakin kesal saja. Angga tidak berani untuk berbicara, karena dari raut wajah tuannya bisa dilihat sebuah kemarahan yang membara seperti ingin membunuh seseorang saja. Perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh setengah jam, malah mundur menjadi 1 jam karena macet parah akibat adalah kecelakaan lalu lintas, membuat Melvin saat sampai di kantor polisi segera menuju ke tempat wanita licik itu, ditahan untuk memberikan hadiah kecil karena sudah mencelakainya dan membuatnya hampir berpisah dengan sang istri. "Tuan Melvin," ucap salah satu polisi yang berada di sana saat melihat Melvin masuk ke dalam. Dia memberikan salam hormat namun tak digubris oleh Melvin. Melvin langsung menanyakan di mana wanita gila yang sudah berurusan dengannya itu, wanita yang cari mati saja. "Di mana dia?" tanya Melvin dengan wajah garangnya, dan polisi tersebut langsung tahu apa yang dimaksud oleh Melvin dan segera memberitahukan di mana tempatnya. "Dia ada di ruang interogasi Tuan," jawab polisi tersebut lalu mengarahkan Melvin untuk ke sana diikuti oleh Angga. Melvin sekarang berada di ruangan sebelah yang terhubung dengan ruang interogasi, dan hanya ada sekat kaca tebal yang hanya bisa dilihat oleh Melvin, namun wanita yang berada di seberangnya tidak bisa. Di ruang sebelah ada wanita yang sudah babak belur, mungkin karena sudah dihajar oleh beberapa polisi, karena tak kunjung menjawab pertanyaan dan juga selalu melawan. Rasanya Melvin belum puas dengan wajah yang hanya babak belur, dia ingin wanita itu hancur sehancurnya karena sudah berurusan dengan dia, itulah akibatnya juga salah memilih lawan. Di sisi lain wanita sudah berada di kantor polisi dari kemarin dan sekarang dia berada di ruang interogasi. Dengan wajah yang sudah babak belur dia harus bisa mempertahankan pendiriannya untuk membalaskan dendamnya kepada Mika. Kemarin adalah kesialannya karena salah target, yang dia dapatkan adalah Mika berada di negara B ikut dengan Melvin, sehingga wanita pun segera menyewa seseorang untuk menabrak mobil yang dikendarai Mika. Namun ternyata setelah dia tahu kalau Mika tak ikut ke negara B dan seseorang di mobil itu adalah Melvin, dia segera bersembunyi. Karena dia tahu kalau nyawanya sudah tidak aman. Dia bersembunyi di salah satu rumah tua di pinggir kota, namun sialnya dia tertangkap setelah persembunyiannya selama hampir 1 bulan dan dia pun berakhir di sini sekarang. "Tuan Melvin, saya tahu Tuan ada di sana. Saya mohon lepaskan saya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu lagi, saya janji Tuan," teriaknya lantang memohon untuk dibebaskan karena dia sudah tidak betah berapa di sana.